Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Arnesia ya. Iya, malam juga. Kak. Oke, dari SMK Negeri 1 Jakarta. Iya. Ya. Kemarin kita sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu ya sebelumnya melalui by WhatsApp kepada saya. Dan saat ini kita akan melakukan kegiatan konseling ya Mbak Arnes ya. Iya. Nah, sebelum kegiatan konseling ini kita lakukan, Mbak, sebelumnya kamu udah pernah melakukan konseling sebelumnya atau belum pernah? Belum. Belum pernah ya. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, perkenalan ulang ya kita ya. Nama saya Fahri Alamsyah, saya dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya sebagai konselor dan saat ini kita akan melakukan kegiatan cyber counseling ya Mbak. Di mana cyber counseling ini adalah konseling yang dilakukan secara virtual atau online seperti ini dengan menggunakan media karena kita tidak bisa melakukannya dengan tatap muka. Seperti itu ya, Mbak. Iya. Nah, untuk asas-asas di dalam konseling itu tetap memiliki asas ya, walaupun kita menggunakan cyber counseling, seperti asas kerahasiaan, di mana kegiatan konseling kali ini itu tidak boleh disebarluaskan ke luar. Dan kerahasiaan dari data ini hanya saya dan Mbak yang tahu. Oke? Oke. Bisa dipahami asas kerahasiaan ini? Bisa. Oke. Yang kedua itu ada asas keterbukaan di mana permasalahan-permasalahan Mbak harus Mbak kemukakan secara terbuka tanpa adanya hal yang ditutup-tutupi. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, memiliki asas kegiatan di mana Mbak harus mengikuti kegiatan konseling ini dari awal sampai akhir, ya. Oke. Sesuai dengan kesepakatan kita pada saat by WhatsApp, itu kita melakukan konseling ini selama 30 menit ya Mbak ya? Iya. Oke, kalau begitu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya, saya Arnesia Dia Susmita, kelas 12, asal sekolah SMK Negeri 1 Jakarta, jurusan Bisnis Konstruksi Properti. Oke, berarti masih SMK ya? SMK di SMK 1 Jakarta ya? Iya. Oke, kelas 12. Kemudian ada hal apa nih Mbak tertarik mendatangi konseling gitu? Mau lebih itu sih, mau nanya tentang SMK tuh sebenarnya bisa nggak sih masuk ke perguruan? Karena kan SMK kan maksudnya langsung ke kerjaan gitu loh, karena kita punya skill. Jadi sebenarnya bisa nggak sih SMK kuliah gitu? Oke, permasalahan Mbak itu mungkin Mbak ingin melanjutkan ke perkuliahan ya, sedangkan Mbak sekarang posisi ada di sedang menjalani sekolah di SMK, seperti itu ya Mbak ya? Iya. Nah, baik, kalau seperti itu saya jelaskan ya Mbak ya, bahwa SMK itu bisa kok untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, karena semuanya pun bisa asal ada keinginan seperti itu. SMK pun tidak hanya semata-mata hanya apa ya, kalau biasa orang bilang itu kan SMK itu langsung kerja seperti itu, dan dia memang SMK itu sekolah menengah kejurusan yang dimana pendidikannya lebih kepada praktek untuk melakukan terjun langsung ke lapangan. Seperti itu ya Mbak ya? Iya. Yang dirasakan oleh Mbak ya. Nah, saat ini perasaan Mbak itu ingin
Melanjutkan ke perkuliahan, kuliah. ke perguruan tinggi. Oh, ingin kuliah. Sebelumnya Mbak ngambil jurusan apa nih di SMK? Bisnis konstruksi properti. Itu bangunan, lebih ke bangunan. Bisnis, Desain-desain. bisnis konstruksi ya, Ya. properti. Nah, di SMK itu sendiri Mbak memiliki guru bimbingan konseling? Punya, ada. Sudah, apakah Mbak itu udah melakukan konsultasi konseling terhadap pilihan Mbak oleh guru konselor di sekolah? Belum. Kenapa tuh? Apa ya? eh Gurunya tuh sibuk mulu. Maksudnya kita nggak terlalu dekat karena kan apa namanya, kita juga nggak tahu ya muka guru yang mana karena daring gini. Dia juga jarang buat Zoom, apa maksudnya, buat Google Meet atau Zoom gitu sama murid-muridnya. Jadi kita bingung gitu. Oh, bingung. Bingung gimana konsultasinya seperti Iya. itu. Eh, apakah di sekolah Mbak itu memiliki apa namanya konsentrasi karir, masalah karir ke depan gitu, apalagi mengingat Mbak itu saat ini sedang kelas 12 ya? Iya. Dari sekolah ada ini enggak apa namanya kayak setelah lulus kalian ingin diposisikan di mana gitu? Oh, bekerja sama gitu sama ituan apa, perusahaan-perusahaan. Iya, ada Ada, seperti itu. ada. Tapi kalau untuk kerjasama untuk seperti mengikuti kegiatan SBM, SNM, itu ada tidak? Uh, Belum tahu, kurang tahu. Oke, sekarang saya kasih tahu ya. Nanti itu sekarang ini kan bulan Desember ya, ya, Ya. benar ya? Sekarang bulan Desember, nanti kalau nggak salah itu pembukaan SNMPTN itu di bulan Maret. Setelah pada saat ujian sekolah. Nah, itu Mbak bisa konsultasikan kepada guru bimbingan konseling atau pihak sekolah, tanyakan bagaimana caranya untuk mengikuti kegiatan SNMPTN dari Kemendikti. Seperti itu ya, Mbak. Ya. Nah, selanjutnya Mbak juga bisa mengikuti tes SBMPTN yang diselenggarakan di sekolah. Sorry, yang diselenggarakan oleh Kemendikti. Ya. Ya. Nah, seperti itu. Tes-tes seperti itu, kalau Mbak ingin melanjutkan kepada jenjang perguruan tinggi, itu Mbak ikuti atau Mbak bisa mencari universitas-universitas lain yang terdekat dari lokasi Mbak untuk mengikuti tes seleksinya seperti itu. Iya, ya. Nah, kalau boleh tahu, apa Mbak sudah ada rancangan ke depan untuk mengenai kuliah Mbak, itu pengennya di mana atau bagaimana? Udah Di mana tuh? di kampus semua orang yang pengen masuk situ. UI. Di UI. Kalau Mbak, oke, kalau Mbak pengen di UI nih, Mbak pengen ngambil jurusan apa di UI? Pengen ke ilmu budaya. Ilmu budaya. Ya. Ilmu budaya ya. Ya. Kenapa Mbak tertarik? Kenapa tuh Mbak tertarik ke ilmu budaya? Ilmu budaya kan ada prodi tentang sejarah ya. Dari dulu suka banget sama pelajaran sejarah, jadi kayak
coba aja, menarik gitu. Menarik. Nah, Iya. yang Mbak harapkan itu kan Mbak masuk ke Universitas Indonesia dengan dengan Fakultas Budaya ya, Iya. Kebudayaan, dan Mbak ingin masuk prodi sejarahnya. Nah, apakah saat ini Mbak sudah memilih plan atau rancangan ke depan itu Mbak harus apa untuk Mbak mendapatkan itu? Banyak belajar. Selain itu, Apa ya? Udah sih gitu aja. banyak belajar, tidak hanya kalau yang saya sarankan ya kepada Mbak, Mbak juga harus tetap mencari informasi-informasi lanjutan seperti bagaimana cara masuknya, terus kemudian apa saja yang diperlukan dalam skill Mbak di situ. Jangan sampai pada saat Mbak masuk ke dalam jurusan tersebut, Mbak merasa tercebur atau Mbak merasa tuh salah jurusan seperti itu. Karena banyak sekali saya menemukan di luar itu yang merasa bahwa dirinya itu salah jurusan. Apa saat ini nih Mbak merasakan demikian, Mbak salah jurusan di dalam sekolah Mbak atau bagaimana nih? Kok Iya. tiba-tiba bisa Masuk. kuliahnya pengen ke Oh, sejarah gitu. iya. Salah jurusan. Awalnya gimana tuh? Kok bisa salah jurusan seperti itu? Awalnya pengen ke Tata Boga, tapi tinggi banget. Udah gitu, Mm-mm. Tata Boga di daerah kan pakai itu ya apa sistem zonasi kan. Di daerah aku Tata Boga tuh cuman ada satu. Itu juga Mm-mm. peminatnya banyak, jadi ya tersaingi gitu. Oh, kalah saing dan Ya. akhirnya Mbak masuknya ke bisnis konstruksi properti. Ya, Apa Mbak nggak ada niat gitu untuk masuk ke arsitektur atau kemana gitu? enggak berat. Belum ada niat ya Ya, masuk ke situ ya? iya. Masih inginnya, masih ingin di apa? eh Ilmu Tadi budaya. sejarah ya, Iya. ilmu budaya. Oke, kalau kayak gitu, step pertama yang Mbak harus lakukan menurut Mbak untuk Mbak bisa masuk ke dalam Universitas Indonesia, terus dengan Fakultas Ilmu Budaya, terus kemudian di prodi sejarah. Step by step yang saat ini Mbak lakukan itu untuk mencapai itu apa? Coba sebutin minimal menurut Mbak yang harus Mbak lakukan untuk sampai ke situ tuh minimal 5 coba. Apa? Pertama itu belajar, terus kedua sholat, berdoa, terus mencari informasi-informasi dari dunia luar, terus apa lagi ya? Kayak baru segitu aja deh. Baru segitu aja. Nah, apakah Mbak Arnes itu punya planning lain selain kuliah atau bagaimana untuk menunjang Ada, karir Mbak setelah ada, lulus? ada. Apa? Kerja. Kerja. Ya. Kerja di cita-cita Mbak, kerjanya di mana? Hmm, pengen di perusahaan gitu loh, jadi wanita karir. Wanita karir ya. Bagus itu. Itu cukup Lumayan. bagus. Nah, kalau untuk kerja Mbak,
kan katanya nih Mbak juga punya planning kerja ya. Nah, step by step apa yang Mbak lakukan untuk mencapai cita-cita Mbak untuk menjadi wanita karir itu apa? Fokus ke skill pertama. Terus apa lagi ya? Mencari lowongan-lowongan kerja. Terus ya banyak mencari informasi juga. Relasi juga. Oke, banyak mencari relasi. Cukup baik juga sih ya Mbak ya. Cuma saat ini nih, saya pengen nanya nih kepada Mbak gitu. Mbak sudah memikirkan belum positif dan negatifnya antara Mbak setelah lulus ini tuh Mbak kuliah atau kerja tuh Mbak sudah memikirkan negatif atau positifnya belum? Gitu. Belum. Kalau seperti ini, sekarang saya minta Mbak untuk berpikir nih, apabila Mbak lulus, Mbak akan kuliah. Positifnya apa, negatifnya apa? Coba sebutin. Kalau kuliah, itu positifnya pertama kita mendapat gelar. Utama tuh gelar ya. Terus Hmm. negatifnya tuh apa ya? Mungkin pergaulan. I don't know. Belum kepikiran. Apa tuh pergaulan? Apa ya? Ya, Belum kepikiran ya. iya. Nah, mungkin itu menjadi salah satu tugas Mbak ke depan untuk memikirkan positif dan negatifnya apabila Mbak masuk ke dunia perkuliahan. Seperti itu ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau untuk ke jenjang pekerjaan, Mbak apa sudah memikirkan positif dan negatifnya gitu? Apabila setelah lulus, Mbak masuk ke dunia pekerjaan seperti itu. Positifnya pertama membahagiakan orang tua ya. Dapat apa sih bahasa penghasilan sendiri, jadi nggak ngerepotin. Terus negatifnya tuh pekerjaan apa ya negatifnya ya? Oh negatifnya tuh kita masih minta uang ke orang tua. Ya apa ya, maksudnya di umur yang segitu kan malu ya untuk minta uang ke orang tua. Jadi kita mau cari penghasilan sendiri positifnya. Nah, setelah yang tadi Mbak bilang ya, Mbak masih bingung kalau kuliah itu Mbak memiliki hal positifnya itu Mbak baru bilang tadi hanya mendapatkan gelar. Nah, terus hal negatifnya Mbak masih belum tahu. Terus yang tadi Mbak jelasin juga apabila Mbak melanjutkan ke pekerjaan, Mbak bilang tadi positifnya itu Mbak akan mendapatkan income ya, income terhadap Mbak untuk menjadi lebih mandiri daripada orang tua. Terus negatifnya Mbak masih meminta uang gitu. Nah, yang Mbak rasakan nih dari dua hal itu lebih baik mana menurut Mbak, bekerja atau kuliah? Dua-duanya itu mempunyai positif dan negatifnya tersendiri. Jadi masih bimbang sih antara kerja atau kuliah dulu. Masih bimbang ya? Karena mempunyai positif dan negatifnya masing-masing. Oke, sekarang Mbak udah mengetahui Mbak masih belum mengetahui ya positif dan negatifnya itu apa.
Dan mungkin menurut saya kita akan melakukan jadwal konseling lagi di minggu depan ya, untuk Oke. melakukan kegiatan konseling lagi untuk tahap penilaian jangka pendeknya gitu. Nah, tugas Mbak saat ini, Mbak harus dapat apa ya, memilah gitu, apa sisi positifnya apabila Mbak melanjutkan perkuliahan, dan sisi negatifnya pada saat lulus Mbak melanjutkan perkuliahan itu sisi positif dan negatifnya itu apa. Terus kemudian itu, apabila Mbak setelah lulus bekerja itu, kan pasti juga memiliki sisi positif dan negatif. Dan itu Mbak harus pikirkan juga ya Mbak ya. Ya. Dan saya harap di konseling berikutnya nanti Mbak dapat lebih memiliki apa namanya, perasaan lebih gitu, apa namanya, pengetahuan lebih tentang dampak positif dan negatifnya antara pekerjaan dengan kuliah yang nanti Mbak akan jalankan ya. Karena yang saya lihat di sini Mbak masih memiliki kebingungan akan halnya pilihan karir Mbak ke depan, seperti itu ya. Iya. Dan konseling ini yang saya rasa masih belum cukup ya untuk melakukan konseling ini, dan saya rasa kita harus melakukan penjadwalan ulang terlebih dahulu. Bagaimana menurut Mbak? Iya, Apakah setuju? setuju. Setuju. Dan baik Mbak Arnes, selanjutnya nih, apa yang Mbak rasakan setelah Mbak mengikuti kegiatan konseling kali ini? Perasaannya lebih lega, terus lebih tenang karena udah tahu informasi tentang mau masuk kuliah atau kerja. Nah, kalau kayak gitu, komitmen apa nih yang Mbak lakukan ke depannya agar Mbak lebih baik lagi ke depannya, dan apabila ada permasalahan yang sama, Mbak dapat mengatasinya gitu? Komitmen saya untuk diri saya ke depannya itu lebih banyak mencari sumber informasi tentang kuliah dan tentang kerja. Oke, seperti itu ya Mbak. Nah, saya tanya lagi nih ke Mbak nih, saya ulang lagi, untuk kegiatan konseling kita ke depan lanjutan, karena menurut saya konseling ini masih kurang cukup ya Mbak ya. Ya, Nah, untuk konseling ke depannya itu bagaimana? Mau dijadwalin by WA atau bagaimana? ya, by WA saja. Seperti kemarin. Oke, nanti kita jadwalin kembali ya Ya. untuk konseling ke depannya. Untuk tahap sekali ini mungkin kita sudah cukupkan ya Mbak ya, karena yang saya rasa sih sudah cukup, Ya. dan Mbak juga sudah merasakan perbaikan dalam apa namanya, kegelisahan Mbak yang kemarin, karena Mbak sudah juga mengetahui apa itu kuliah dan pekerjaan, dan semoga nantinya Mbak dapat berpikir dan merasakan apa hal kedepannya yang mesti Mbak lakukan, seperti itu ya. Ya. Baik. Oke, mungkin kita akhiri saja. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tuh tadi makanya gue ini. Stop ya.